Untuk memilih 11 pemain yang akan kamu bawa untuk pertandingan besok dan cadangannya, tentu kamu harus bisa melihat dan mempertimbangkan dan menilai status atribut para pemain. Nah, bagaimana kita bisa menilai pemain itu bagus atau enggak? Tentu kita harus ngerti status itu maksudnya apa, areal itu apa, crossing itu apa, dribbling apa, dan sebagainya gitu ya. Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan masing-masing tentang status itu maksudnya apa sih, areal itu maksudnya apa, pace itu maksudnya apa, dan lain-lain ya. Selengkapnya tonton aja di video ini ya. Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Si Paling Football Manager, dimana gue akan memberikan tips dan triks dan tutorial video-video tentang FM Mobile 2024 ya, supaya kalian bisa sukses main game ini. Oke, langsung aja. Di video kali ini gue akan menjelaskan tentang masing-masing status itu, atribut itu maksudnya apa sih gitu. Nah, terus kalau kita bisa mengetahui maksudnya apa, kita jadi bisa menilai pemain kita ini bagusnya di mana, kurangnya di mana, sehingga kita bisa memilih 11 orang yang tepat untuk jadi starter dan cadangannya. Kira-kira begitu ya. Kita mulai dari goalkeeper. Nah, status goalkeeper dibandingkan dengan 11 posisi pemain yang lain itu berbeda. Statusnya goalkeeper tuh punya ciri khas sendiri dibandingkan pemain yang di lapangan, yang outfield player ya, yang selain goalkeeper ya. Jadi kita mulai langsung aja. Kita ambil contoh kayak Ederson ya sebagai contoh. Nah, di kolom status ini kan ada 3 bagian ya, kolom yang kiri, tengah, sama kanan. Yang kiri ini lebih kepada status keterampilannya ya, keterampilannya. Kalau yang kolom tengah itu lebih kepada mentalnya, yang paling kanan itu fisiknya. Kira-kira gitulah pembagiannya sederhananya. Nah, kita mulai dari paling atas ya. Status areal itu artinya penguasaan dia tentang bola-bola atas ya. Kalau kiper berarti lompatan dia untuk ngambil bola atas tuh gimana gitu ya. Kalau agility itu kelincahan gitu, kegesitan, seberapa gesit dia gitu ya. Kalau communication itu berarti bagaimana dia berkomunikasi dengan rekan satu timnya, dengan backnya, dengan pemain tengah, dengan back kiri, back kanan, kurang lebih seperti itu ya, dengan striker. Pokoknya communication itu tentang bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan rekan timnya dan lain-lain. Kalau handling itu bagaimana dia udah nangkep bola nih, dep gitu, terus habis itu bisa ditangkap dengan baik, jadi nggak gampang lepas gitu ya. Itu handling. Kalau kicking itu kayak goalkeeper goal kick gitu ya. Nendang jauh ke depan tuh bagus nggak, jauh nggak, akurat nggak gitu. Itu kicking. Kalau refleks itu bagaimana kecepatan refleksnya dia itu dalam menahan tendangan lawan gitu ya. Terus kalau teknik itu dia jago gocek-gocek nggak gitu kan. Ada tuh kiper yang jago gocek-gocek nih, kayak Ederson nih, tekniknya 17. Dia kan jago gocek-gocek tuh, sering megang bola. Tapi ada juga kiper yang emang nggak jago-jago gocek gitu ya. Kayak ini misalkan Donnarumma nih, tekniknya 6. Berarti kan dia kiper yang konvensional, yang bertahan aja, dia nggak ikut gocek-gocek, kira-kira gitu guys. Terus lanjut ya, di kolom tengah itu aggression tuh bagaimana dia agresif apa enggak. Kalau kiper agresif tuh berarti dia gampang dapat kartu, gampang bikin pelanggaran gitu ya, gampang bikin lawan tuh dapat free kick, dapat penalti, itu aggression gitu. Tapi ada bagusnya juga, dia tuh jadi lebih lebih pengen timnya itu menang gitu ya, lebih semangat buat mempertahankan gawangnya, kira-kira gitu ya, aggression. Terus creativity, bagaimana si goalkeeper ini punya ide untuk membantu kreativitas permainan ya. Ada yang bisa bantu menyerang, bisa bantu ngoper, bisa lihat susunan pemain lawan gitu ya, untuk kreatif. Nih Ederson kan termasuk yang kreatif ya. Gua ambil contoh misalkan kiper kayak De Gea nih, kiper konvensional ya, dia tidak terlalu hebat dalam membangun serangan, jadi kreativitinya cuma 5 gitu ya. Jadi kita bisa lihat kan bedanya nih. Oh, kiper yang bisa ikut build up permainan, ikut membangun permainan dengan kreativitasnya, dengan kiper yang benar-benar konvensional untuk pertahanan gitu ya. Terus decision tuh bagaimana dia mengambil keputusan gitu ya. Apakah gue mau maju atau gue stay di belakang gitu ya. Itu decision gitu. Terus kalau leadership,
bagaimana seorang kiper itu juga punya jiwa kepemimpinan gitu ya. Jadi mentalnya bagus gitu. Nah, kalau kiper punya leadership, statusnya bagus, status leadershipnya bagus, dia bisa jadi kapten, dia bisa jadi pemimpin tim dari belakang ya, dari gawangnya gitu ya. Itu leadership. Terus kalau throwing itu bagaimana dia bisa memberikan umpan atau passing ke temennya tuh dengan dilempar ya, throwing. Positioning bagaimana dia bisa menempatkan diri, positioning ya, di antara teman-temannya, di antara menjaga gawangnya kayak gitu. Teamwork tuh bagaimana dia bisa bekerja sama dengan tim gitu ya. Terus kolom paling kanan, pace itu langkah, seberapa cepat lari dia gitu ya. Kalau misalkan dia harus keluar terus dia harus pulang lagi ke gawangnya, itu pace ya. Itu langkah, seberapa cepat kecepatannya dia untuk melangkah gitu. Stamina bagaimana dia bisa tahan 90 menit permainan ya. Kalau 13 berarti ya so-so lah, aman lah, statusnya standar lah gitu ya. Kalau strength itu bagaimana dia kuat untuk body-bodyan gitu ya, body balance, untuk berebut bola gitu, strength gitu. Jadi kurang lebih seperti itu guys, itu untuk status seorang goalkeeper. Nah, sekarang kita masuk ke status pemain non goalkeeper ya. Pemain-pemain biasa lah gitu ya, yang tidak di gawang gitu. 10 posisi lainnya yang bukan goalkeeper itu statusnya sama gitu ya komponennya. Nah, kita buka yang terkenal aja, yang gampang ya, kayak Kylian Mbappe. Nah, bedanya status goalkeeper dengan non goalkeeper itu ada beberapa poin yang berbeda atributnya. Kayak misalkan kalau kiper punya refleks, non goalkeeper tentu nggak ada refleks gitu ya, karena tidak pakai tangan kan kalau non goalkeeper itu gitu. Jadi status refleks itu tidak ada gitu ya. Ya terus yang lainnya yang nggak ada lagi kayak throwing gitu ya, kicking itu juga nggak ada, karena itu kan atribut dari seorang kiper gitu ya, bukan non goalkeeper. Oke, kita langsung aja masuk ke atribut yang non goalkeeper ya, pemain lain yang selain kiper gitu. Sama nih, ada 3 kolom, kolom kiri, kolom tengah, kolom kanan. Kolom kiri lebih ke keterampilannya dia, kolom tengah lebih kepada ininya dia ya, atribut non fisik ya, atau non teknik gitu ya, lebih ke mental. Lalu yang paling kanan atribut fisik. Kira-kira pembagiannya gitu. Nah, kita mulai dari kiri, yang paling atas itu areal tadi ya. Ini sama bagaimana dia keahlian dia dengan bola-bola atas ya, bola-bola udara itu areal. Terus crossing itu bagaimana dia bisa memberikan umpan, umpan crossing, umpan silang gitu ya, yang melambung gitu. Kalau dribbling tentu dribble ya, makin bagus angka dribblenya, dia makin gampang ngelewatin pemain lawan ya, dribble. Passing, seberapa akurat passingnya gitu ya. Lalu shooting, seberapa bagus shootingnya, seberapa akurat shootingnya. Tentu semakin tinggi angka shootingnya, dia akan semakin gampang cetak golnya, semakin hebat dalam mencetak golnya, itu shooting gitu ya. Terus tackling itu bagaimana dia bisa melakukan tackle. Kalau angkanya makin kecil berarti tackle-nya makin jelek, makin berbahaya. Kalau dia angka tackle-nya kecil berarti dia tackle beresiko sekali untuk foul, untuk dapat kartu gitu ya, karena dia bukan ahli tackle tapi melakukan tackle ya kan, pasti tackle-nya ngaco, jadi sehingga berakibat lebih berpotensi berakibatkan pelanggaran gitu ya, dia menguntungkan lawan bisa dapat free kick, bisa dapat penalti, kayak gitulah kira-kira. Terus teknik, bagaimana dia jago gocek-gocek ya, jadi dan juga salto, terus tendangan first time yang kayak gitu-gitulah, itu teknik gitu. Jadi makin tinggi tekniknya dia makin jago yang aneh-aneh gitulah ya, makin jago gocek-gocek gitu. Dan kalau dikombinasikan dengan dribble berarti udah enak banget itu pemain yang punya dribble bagus, terus teknik bagus. Udah kalau dia bawa bola udah, back kita udah harap-harap cemas lah. Back lawan juga udah harap-harap cemas, aduh anjir nih si dia udah bawa bola nih gitu, kira-kira seperti itu ya guys. Lalu kolom tengah aggression tadi ya, seberapa agresif dia. Kalau agresifnya kecil berarti dia lebih tidak mudah mendapatkan kartu ya, tidak main kasar gitu. Semakin tinggi aggressionnya tentu dia akan semakin mudah dapat kartu dan bikin pelanggaran. Creativity tadi ya, bagaimana dia bisa kreatif, mengembangkan permainan. Terus kalau decision, bagaimana dia bisa mengambil keputusan. Terus leadership, bagaimana dia punya jiwa kepemimpinan ya. Tentu leadership makin tinggi dia akan punya mental juara dan dia semakin bisa memimpin timnya gitu ya.
movement, pergerakannya gimana gitu ya. Kalau movementnya makin tinggi berarti dia pergerakannya makin bagus, pergerakan tanpa bola, pergerakan dengan bola gitu ya. Terus positioning, gimana dia bisa menempatkan diri dalam posisi gitu ya. Terus teamwork, bagaimana dia bisa bekerja sama dalam tim gitu ya. Tentu kalau teamworknya makin kecil dia semakin individual, kalau teamworknya makin besar dia makin sering ngoper ke temennya kayak gitu gitulah. Terus pace itu kecepatan lari ya, langkah gitu ya. Kalau pace nya 20 berarti dia larinya cepet banget gitu ya. Kalau semakin ke bawah berarti dia larinya lambat gitu. Nah Mbappe ini 20 tentu larinya cepet banget ya. Stamina, bagaimana kekuatan dia menghadapi 90 menit pertandingan. Stamina makin tinggi maka dia makin kuat menghadapi pertandingan, dia bisa main di extra time kayak gitu-gitu. Kalau stamina makin kecil dia makin gampang capek gitu ya. Strength itu juga bagaimana body balance-nya dia gitu. Oh, sama strength itu juga meliputi kekuatan dia menghadapi rentan cedera atau enggak, kira-kira gitu. Oke guys, jadi seperti itu tentang status para pemain ya, atribut para pemain gitu ya. Jadi dengan kita bisa mengerti, oh status ini tuh maksudnya ini, status ini maksudnya ini, jadi kita bisa ikut menilai, oh pemain ini bagusnya apa, pemain ini jeleknya apa, pemain ini lebih bagus dari pemain itu gitu. Terus kita bisa menyusun 11 pemain yang cocok untuk tim kita gitu ya. Strateginya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa yang harus dipenuhi, kira-kira seperti itu. Nah itu dasarnya adalah pemahaman kita tentang status para pemain gitu guys. Jadi kira-kira seperti itu video kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Kalau boleh nanya soal ini, boleh nanya soal yang lainnya juga nggak apa-apa gitu. Jangan lupa like, subscribe, komen, terus follow juga channel YouTube ini. Gimana sih gue ngomong belibet. Ya kira-kira gitu ya guys. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Makasih, dadah.